Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, baru saja kita telah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang baru saja kita tunaikan mendapatkan ridha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kuliah subuh pagi ini akan saya sampaikan surat Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicantumkan dalam Al-Quran namanya itu. Beliau bukan nabi, bukan rasul, beliau ahli hikmah. Sama dengan Maryam, itu juga dicantumkan dalam Al-Quran khusus surah Maryam. Beliau bukan nabi, bukan rasul. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, memiliki kemauan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dalam Quran surah Luqman, nanti bisa kita ngaji kembali di rumah masing-masing dan kaji kembali. Saya memulai surah Luqman ini, surah yang ayat yang ke-12. Surah yang ke-31 ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, ingkar, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Tinggi. Jadi pesan Luqman di dalam Al-Quran ayat yang ke-12 ini, kita oleh Allah diperintah supaya senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat sekecil apapun yang kita terima dari Allah, pantas dan patut untuk kita bersyukur. Minimal menggunakannya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang besar atau yang kecil yang Allah berikan kepada kita, minimal lisan kita bergerak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil. Segala puji itu milik Allah. Milik Allah. Tetapi kata Allah dalam Al-Quran yang dipesankan kepada Luqman ini, kalau kita kufur, ingkar,
tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Seandainya semua manusia di permukaan bumi ini taat patuh kepada Allah, maka ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah itu tidak akan menambah sekecil apapun terhadap kemahabesaran dan kemahaagungan Allah. Tidak ada nilainya kalau kita mau bersyukur taat patuh kepada Allah, itu tidak akan ada manfaatnya kepada Allah. Tidak akan ada manfaat. Justru syukur itu kembali kepada diri sendiri. Jadi semua manusia taat patuh tidak akan menambah terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah. Sebaliknya, kalau semuanya manusia ingkar, kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, juga tidak akan mengurangi terhadap kerajaan Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun terhadap kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah. Kenapa? Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Tidak ada arti. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Pada itu ada nun taukid. Benar-benar akan aku tambah nikmat itu terhadap orang yang bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kita kufur, ingkar, kafir kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah, siksa Allah itu amat keras, amat pedih. Ayat ini jangan dipahami kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan mengadab kita, Allah akan menyiksa kita. Tidak. Nikmat yang pernah dia nikmati selama Allah kasih, kemudian kita ingkar, kufur kepada Allah, maka nikmat itu akan dialihkan kepada orang lain yang bersyukur kepada Allah. Akan dialihkan, bukan disiksa. Maka kita ini dalam Al-Quran ayat yang lain dikatakan abdan syakur. Jadilah hamba-hamba yang pandai bersyukur. Agar apa? Agar nikmatnya terus ditambah oleh Allah. Kesehatannya ditambah, rezekinya ditambah, semua aktivitasnya ditambah dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya kalau kita ingkar, kufur, catat kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah itu amat keras, amat pedih. Maka tidak ada jalan, tidak ada pilihan lain. Kita ini harus bersyukur atau bersabar. Cuma dua dalam hidup ini. Kalau mendapat nikmat, bersyukur. Kalau mendapat anugerah, bersyukur. Kalau mendapat musibah, sabar. Syukur, sabar ini terus mengelilingi kehidupan kita. Dan dipastikan bahwa Allah satu saat bukan hanya memberikan nikmat-nikmat yang baik saja, dengan nikmat-nikmat itu dibaliknya pasti ada musibah,
ada ujian, ada cobaan. Maka kita perlu sabar syukur, sabar terus bisa mengelilingi kehidupan kita, bisa membersamai kehidupan kita. Bahkan dalam Al-Quran di ayat yang lain Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, dan seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, seandainya provinsi, kabupaten, kota, media, kecamatan, kelurahan, RT, RW, seandainya penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan aku turunkan berkah, kebaikan-kebaikan dari langit, dan akan dibuka pintu-pintu berkah dari bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, akan aku turunkan berkah dari langit dan akan aku buka berkah dari bumi. Di Indonesia kurang apa? Di negeri kita ini kurang apa? Kekayaan alam kita melimpah ruah. Seandainya kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, di laut maupun di darat, dikelola dengan profesional, insya Allah penduduk negeri ini makmur. Ada tambang minyak, ada tambang timah, ada tambang emas, semuanya ada di negeri kita ini. Seandainya itu dikelola dengan profesional, dikelola sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, makmur Pak, rakyat kita makmur. Tidak ada negara Pak, rakyat kita akan kerja ke Saudi, kerja ke Malaysia. Tetapi karena tidak dikelola secara profesional, justru dikelola dengan ugal-ugalan, maka rakyatnya miskin. Dan memang sengaja dimiskinkan agar punya ketergantungan. Agar punya ketergantungan. Pejabat-pejabat yang mengelola sumber daya alam dibiarkan. Baik dikelola dengan baik maupun dikelola dengan buruk, dibiarkan. Kenapa? Karena satu saat dia akan tersandra. Akan tersandra dengan perilakunya itu. Makmur Pak negeri kita ini. Kurang apa? Tapi karena pengelola itu tidak amanah, malah khianat, tambang timah, tambang nikel yang jadi bancakan mereka itu ratusan triliun Pak, ratusan triliun. Dan ini tidak perlu tersinggung mereka-mereka yang mempunyai perilaku yang tidak
amanah itu, jangan tersinggung. Maka kata Allah, ayat itu dikunci. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan Allah akan menurunkan adab, Kenapa? Karena mereka tidak amanah. Hati-hati bagi kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai khianat. Baik dari tingkat pusat maupun sampai tingkat bawah, jangan khianat. Hidupnya hanya sebentar. Sering saya sampaikan, a'maru ummati ma baina sattaina ila sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Cuma 60 sampai 70 tahun. Tidak akan hidup selama-lamanya. Toh kalau dia wafat, dia mati, dia meninggal, apa yang dikumpulkan ketika dia hidup, baik dia sebagai pejabat negara maupun sebagai aparat negara, tidak dibawa sedikit pun. Tidak dibawa sedikit. Dia punya mobil Toyota Alphard, itu pun juga tidak dibawa. Bapak lihat, ibu lihat. Orang yang punya mobil Toyota Alphard, kalau wafat, bakun entar ke masjid, ngincam mobil jenazah. Iya kan? Kalau di masjid itu tidak ada mobil jenazahnya, ngincam katel. Ingat itu. Wala pas keluarga anak dan istrinya bilang kepada para takziah, Pak, Ibu, ayah saya membeli mobil Alphard ini 1,5 miliar rupiah. Karena ayah saya menggunakan mobil Alphard ini hanya sebentar, tidak sampai 1 tahun. Ya terus mau apa nak? Kata para petakziah itu. Ya Bapak Ibu, mobil Alphard saya ini, mobil Alphard ayah saya ini akan dijadikan mobil jenazah untuk mengantar dari rumah duka ke kuburan. Bener ya? Ada. Mohon bener kan tak beres. Ica mobil Pak ke Masjid Taqwa, nelpon Pak Budi mobil akurat berempat. Teman-temannya, sahabat-sahabatnya, kerabat-kerabat dekat, dan famili-famili dekatnya, ketika dia wafat pun ngirim karangan bunga, tak ada tempat. Nah, itu jadi mati. Makin kok tak ada labutkan, tak kata. Apa dia anak bini tak tahu je dah. Cok dia akrab sesengkau. Kun ngirim karangan bunga. Marone 2 hari mun karangan bunga ku elok Pak. Dia jadi makin dari bener Pak. Bertahan pakai sebulan. Nelpon Pak Dak Cimarsuki, Pak Cing ingin cema nyewa terok serang korsan. Bapak mati Pak. Hati-hati. Masa gua dia terus, masa gua jadi presiden terus, ada waktu, nak? Ada waktu. Masa gua jadi bupati terus, ada waktu, nak? Kan menjadi bupati, antara acara lupa, itu bagus pertama, kan? Ini bagus. Jadi siapa yang lihat boleh, kalau bagus, nambah 5 tahun saja. Putih apa lah. Udah punya napi sih. Tapi beri nama kasen, Pak, di saya.
Walakin kadzabu bima kanu yaksibun. Akan Allah siksa mereka. Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 44 tegas Allah menyatakan, man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal soleh falinafsi, maka amal soleh itu kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal salah maka kembali kepada dirinya sendiri, tidak kepada orang lain. Man amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa 'alaiha. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu li anfusikum, kembali kepada dirinya. Wa in asa'tum falaha. Barang siapa yang melakukan kejelekan, keburukan, maka keburukan dan kejelekan kembali kepada diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada diri sendiri. Ya sebaliknya, kalau kita menumpuk hutang, hutangnya sampai segunung, tidak kembali kepada dirinya, karena dia kalau sudah wafat, meninggal, menjadi tanggung jawab orang yang masih. Makanya kadang bodoh, orang mau pergi odi. Oh, tambah mangga kaman. Apa cek magelia kok ada mati lah. Ini urusan dibunuh. Tapi sana seperti itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'i. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu. Diminta bertanggung jawab oleh Allah, bukan berjawab tanggung. Tidak ada. Satu pesan Luqman yang diajarkan oleh Allah supaya disampaikan kepada anak-anaknya, agar anak-anaknya senantiasa bersyukur, setiap saat bersyukur. Abdan syakura, jadilah hamba yang tahu bersyukur, hamba yang pandai berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar apa? Agar kita senantiasa terus ditambah nikmat, ditambah lagi yang semakin banyak. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang semacam ini terus membersamai kehidupan kita sampai kita nanti wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.